Jadi perlu saya sampaikan, ya. Ini karena saya izin kebetulan tim ahli, tim transisi IKN, jadi saya tahu betul apa yang terjadi. Ya, yang pertama di kementerian itu ada dana yang sudah tetap. Mau nggak tahu salah satu anunya, bahwa IKN atau tidak ada IKN itu anggaran tetap ada, ya, anggaran tetap ada. Saya kasih contoh. Sekarang ada 3 blok tol yang dibangun. Itu tidak pakai dana APBN, tidak pakai dana IKN. Tapi itu dana APBN yang anggarannya ada di Kementerian PUPR. Yang misalnya itu akan dibangun di Sumatera lagi, saya kata Sumatera lagi atau Jawa lagi, dibelokkan ke sini. Jadi dia tidak mengganggu IKN sama sekali. Itu logika yang harus dipikirkan, ya. Terus yang kedua yang perlu saya sampaikan terkait ini, bahwa in case saja seandainya di IKN itu dibangun bandara berdasarkan rencana, itu tidak akan pakai dana IKN juga, itu akan pakai dana Kementerian Perhubungan. Nah, itu logikanya seperti itu, ya kan. Nah, yang ketiga yang perlu saya sampaikan terkait data. Jadi ini beberapa hari yang lalu guru besar Unmul ketemu saya, dan Pak Isradi, bahaya ini. Saya bilang kenapa? Dia bilang banyak jurnal internasional yang dikarang oleh penulis-penulis Amerika yang menyaksikan itu perusahaan hutan. Saya tanyakan, pernah nggak dia ke IKN? Tahu nggak apa yang akan dibangun? Jadi sekedar informasi saja. 2000, jadi kita bicara pembangunan ada tahapannya. Tahapan pertama adalah 2002-2024. Di 2002-2024 tidak akan ada hutan yang misalnya hutan rimbun itu akan dirusak sama sekali. Yang akan diambil itu adalah hutan tanaman industri, itu sekitar 90%, 80-99%, dan itu akan dioptimalkan. Ya. Jadi kita tidak usah, saya tidak berandai-andai 2024, saya amankan 2022-2024 saja. Setelah itu lain persoalan. Tapi yang utama sekarang, kita sebagai orang Kalimantan, ya, dan orang Indonesia, anggaplah gitu, ya silahkan bangun istana dengan 2 triliun kecil sekali. Ya kan. Terus yang kedua, silahkan bangun perumahan, ya, silahkan bebaskan tanah sekitar 300 miliar yang di penghubung jembatan Pulau Balang, karena tanpa IKN itu tidak akan dibebaskan. Soal itu soal lain. Kita semua pasti, ya kan, akan menentang apa yang akan merusak lingkungan, itu sudah pasti. Jadi saya yang pertama akan marah dan akan ngamuk. Saya berani ngambil resiko kalau tidak mungkin untuk sementara 2024. Saya tidak tahu setelah itu soal lain, ya kan. Nah, yang perlu saya perhatikan bicara anggaran. Anggaran itu kalau IKN itu 19%. Sama dengan 89 triliun. Kemudian lebih kurang daripada proyek kereta api listrik yang lebih 100 triliun. Ya kan. Kalau kita bandingkan dengan tol, sejak Indonesia merdeka Kalimantan itu masih 1 tol. Khususnya di Balikpapan Samarinda, nilainya 16,3 triliun. Saya pernah hitung, berarti itu sepadan 89 triliun itu hanya 4 tol. Nah, pertanyaannya gini, tidak mungkin gedung MPR, gedung pejabat negara, istana presiden, rumah wakil menteri itu tanpa dana APBN. Itu tidak mungkin kita pakai dana asing, ya kan? Tapi apapun itu sekedar informasi saja. Anggaran ini, jadi ini salah satu kecerdasan. Saya jujur saja. Tujuan saya satu. IKN ini bermanfaat bagi masyarakat Kaltim. Bangun sekarang sudah banyak warga-warga Sepaku. Jadi warga Sepaku ya. Warga Sepaku dididik ke Medan, dididik ke Tangerang itu untuk kompetensi. Yang selama ini tidak pernah terperhatikan. Iya kan? Sekarang tadi saya tidak datang karena saya ada kewajiban menghadiri Yudhishthira Mudiba. Ada Smart Village. Itu gratis. Disponsori Telkom. Ada proyek-proyek lain pelatihan disponsori salah satu perusahaan besar di sana. Kita semua sebenarnya satu visi, kita satu ideologi. Tidak mungkin Rektor Uniba akan mengiyakan tanpa itu punya manfaat sama masyarakat. Yang pasti saya berterima kasih sama Bung Rocky Gerung yang kawan berpikir, ya itu luar biasa.
Dan insya Allah apa yang kita diskusikan hari ini sangat hebat dan luar biasa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.